Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa kembali pada kuliah toksikologi klinik. Kali ini kita membahas mengenai analisa logam berat, arsen, dan timbal. Ini merupakan video pembelajaran bagi program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Pemirsa YouTube dimanapun berada, terutama mahasiswa-mahasiswi program studi Teknologi Laboratorium Medis, senyawa arsen sebagai bahan toksik. Arsen kita kenal dengan simbol AS ya, di sistem periodik ini ya. Memiliki nomor atom 33, merupakan unsur yang terdapat di berbagai tempat dan terbentuk secara alami di dalam lapisan bumi. Arsen trioksida disebut juga arsen putih, jadi lebih banyak dikenal dengan arsen trioksida ya. Merupakan senyawa yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan bentuk komersial dari arsen sebagai bahan dasar untuk berbagai produk sintetis. Nah, itu penggunaannya itu untuk produk sintetis. Ya. Kemudian ada jenis-jenis senyawa arsen. Yang pertama itu asam arsenat. Bentuknya itu kristal putih higroskopik dengan rumus H3ASO4. Jadi asam ini merupakan analog daripada asam fosfat. Garam arsenat dan fosfat sendiri memiliki reaksi yang serupa ya. Jadi asam arsenat ini masih belum diisolasi dan hanya dapat ditemukan di dalam larutan. Dan di situ asam ini sangat terionisasi. Itu ya. Jadi asam yang dibentuk oleh hemidrat yang tadi bisa kita hasilkan dengan cara didinginkan untuk mendapatkan kristal hemihidratnya. Jadi ini dalam bentuk kristalnya. Kemudian ada asam arsenit. Asam arsenit adalah senyawa organik dengan rumus kimia H3ASO3. Kalau asam ini banyak ditemukan dalam larutan berair, tapi masih belum diisolasi sebagai materi murni. Meskipun asam arsenit ini menjadi bahan yang penting ya. Dia bersifat racun dan sangat korosif. Hanya dalam bentuk berair. Kemudian arsen trioksida ini dapat dihasilkan lewat pemrosesan rutin senyawa arsen, termasuk melalui proses pembakaran. Contohnya adalah pembakaran orpimen ya. Kalau di laboratorium bahan ini disiapkan atau dibuat dengan melakukan hidrolisis arsen triklorida. Jadi dia dilakukan proses hidrolisis ya. Nah, ada lagi jenis-jenis arsen tadi ada nomor 4 arsen, 5 kadmium arsenida, 6 gallium arsenida, dan 7 timbal biarsenat. Ini yang lain-lainnya. Kemudian ada sifat kimia daripada senyawa arsen. Jadi arsen ini dalam bentuk mineral itu 60%-nya arsenat, 20%-nya sulfida ya. Itu dan beberapa kelompok kecil berupa arsenida, arsenat, oksida silikat, dan arsen murni. Jadi beberapa
bentuk atau sifat kimia daripada arsen. Kemudian dalam lingkungan perairan ya, kondisi dalam tekanan oksidasi, arsen membentuk pentavalen arsenat, di mana dalam kondisi sebaliknya saat reduksi membentuk trivalen arsenit. Ini sifat-sifat kimia senyawa arsen ini dia berubah-ubah, gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian sumber. Jadi sudah sampaikan dari sumber arsen ini ditemukan di beberapa mineral, berupa mineral antara lain arsenopirit, nikolit, orpimen, enargit. Ini kebanyakan digunakan untuk keperluan industri. Jadi arsen ini sebelum digunakan biasanya dipanaskan terlebih dahulu sehingga arsen berkondensasi menjadi bentuk padat ya. Nah, baru bisa digunakan untuk industri. Jadi arsen ini merupakan unsur kerak bumi yang berjumlah sangat besar, sehingga kemungkinannya untuk mencemari air, tanah, dan air minum itu sangat mudah sekali bagi manusia untuk bisa terpapar pada arsen. Senyawa arsen dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara. Yang pertama per oral ya, kemudian inhalasi dan absorpsi melalui kulit atau mukosa membran. Jadi arsen ini bersifat sitotoksik, dia menyebabkan efek racun pada protoplasma sel tubuh manusia. Racun arsen yang masuk ke dalam saluran cerna akan diserap secara sempurna di dalam usus dan masuk ke aliran darah, lalu menyebar ke seluruh organ tubuh. Distribusinya ini tergantung dari seberapa lama setelah diberikan arsen pada tubuh atau jenisnya, jenis apa gitu. Jadi mempengaruhi distribusi. Sebagian besar arsen ini tersimpan di dalam hati, ginjal, jantung, dan paru-paru saat terdistribusi tadi ya. Jadi kemudian arsen ini juga mengikat gugus sulfhidril dalam protein jaringan. Itu apabila dia mempengaruhi organ-organ seperti hati, ginjal tadi ya. Jadi dia mengikat gugus itu tadi. Nah, arsen ini bahaya juga bagi ibu hamil karena dia bisa menembus daripada sawar darah plasenta dan masuk ke tubuh janin. Jadi biasanya obat-obat atau zat-zat lain itu tidak sampai. Kalau arsen ini dia sampai ke dalam janin. Arsen ini bisa kita deteksi di dalam tulang setelah bertahun-tahun. Nanti berarti kalau kita terkena arsen, jadi kemungkinan di dalam tulang kita itu masih ada kandungan arsen di dalam tulang walaupun dia sudah bertahun-tahun kemudian. Ada mekanisme keracunan dari arsen. Jadi arsen ini seperti yang disampaikan tadi, dia masuk melalui oral. Misalkan dari makanan atau minuman. Nah, arsen yang tertelan secara cepat itu akan diserap langsung oleh lambung, kemudian usus halus, baru ke peredaran darah. Nah, arsen ini seperti yang saya sampaikan tadi terikat dengan gugus sulfhidril. Jadi dia bekerja pada gugus sulfhidril. Kemudian toksisitas arsen pada tubuh manusia.
Jadi bahan kimia arsen ini yang masuk ke dalam saluran pencernaan dari makanan tadi, kemudian bisa juga melalui inhalasi atau pernapasan, kemudian melalui kulit. Arsen juga termasuk ke dalam peredaran darah, dapat ditimbun di organ hati, ginjal, otot, tulang, kulit, dan rambut. Ya. Untuk hasil metabolismenya itu adalah asam dimetil arsenik dan asam monometil arsenik. Yang keduanya dapat diekskresi melalui urin. Untuk pemeriksaan laboratorium, pada pemeriksaan darah biasanya pasien mengalami anemia, leukopenia atau hiperbilirubinemia. Itu di pemeriksaan laboratorium biasanya pasien mengalami seperti itu. Kemudian pemeriksaan urin. Di pemeriksaan urin, apabila pasien biasanya mengalami proteinuria, hemoglobinuria maupun hematuria. Ada juga pada pemeriksaan untuk fungsi hati. Pada fungsi hati pasien terjadi peningkatan enzim transminase serta bilirubin. Pada jantung terjadinya gangguan ritme maupun konduksi jantung. Ini jadi kalau pemeriksaan arsen seperti itu ya. Kemudian ada metode pemeriksaan arsen yang menggunakan prinsip kolorimetri, menggunakan spektrofotometer, bisa bersifat kolorimetri atau kita melihat berdasarkan indikator perubahan warna saja. Ya. Di arsen itu kita bisa menggunakan beberapa potongan aluminium foil, kemudian alat yang sederhana ya. Di sini kita menggunakan kertas yang khusus untuk tes arsen. Kertas ini tidak boleh kontak langsung dengan air sampel. Jadi kita tunggu hingga 20 menit, amati perubahannya dan bandingkan dengan indikator pada perubahan warna. Jadi kalau kertas arsenik tes ini dia mengalami perubahan warna, berubah warnanya, jadi kemungkinan ada senyawa arsen di dalam zat aktif tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai senyawa timbal ya. Senyawa timbal ini sering kita jumpai pada asap kendaraan. Timbal sendiri merupakan logam berat yang terdapat secara alami dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami. Timbal yang beredar pada lingkungan ini lebih banyak dihasilkan oleh kegiatan manusia dibandingkan dari proses alami. Ya. Timbal mempunyai nomor atom 82 ya, dan berat atom 207,2 dengan singkatan Pb. Itu kalau timbal. Timbal memiliki karakteristik. Kita sering menjumpai timbal ini dengan sebutan timah hitam. Sering kita sebut sebagai timah hitam. Logamnya agak lunak, berwarna abu-abu kebiruan mengkilat dan memiliki bilangan oksidasi
Beberapa komoditas atau sumber timbal yang banyak kontak dengan manusia, seperti yang pertama adalah udara. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Pencemaran ini terutama dari sisa gas buang, pembakaran bahan bakar kendaraan yang belum bebas dari timbal. Jadi kalau makin rapat penduduknya seperti di Jakarta mungkin ya, ini memiliki tingkat polusi udara paling buruk tercatat pada Kompas 2014 dalam referensi ini. Jadi partikel timbal yang terdapat dalam asap kendaraan bermotor berukuran 0,02 sampai 1 mikrometer. Dengan masa tinggal di udara bisa mencapai 40 hari. Jadi lama juga. Batas normal boleh timbal dalam darah itu adalah 400 mikrogram per liter darah. Nah, ada juga komoditas timbal yang sering terjadi kontak dengan tubuh manusia adalah berasal dari sayuran. Kenapa sayuran ini bisa terkena timbal? Karena misalkan kebunnya ini, sayuran ini ditanam di tepi jalan raya misalkan. Jadi dia terkontaminasi oleh asap kendaraan lalu lintas tadi. Jadi dia terkena timbal. Jadi walaupun sudah dibasuh bersih mungkin masih ada. Nah, jadi terkena kontak dengan tubuh manusia sehingga kita makan sayuran timbal. Selanjutnya air. Jadi sumber utamanya ya tadi mungkin dari industri, berasal dari pembuangan limbah yang mengandung timbal. Misalnya di sini disebutkan adalah industri aki. Aki itu aki mobil ya, aki mobil atau aki motor. Nah, itu di mana elektrodanya dari aki ini mengandung 93% timbal. Limbahnya tadi, air tadi mengkontaminasi. Misalkan dari industri tadi ya, ke air sungai atau ada perairan yang lain. Kemudian air itu kita gunakan misalkan untuk minum, untuk kebutuhan kita, maka itu terkontaminasi oleh timbal air tadi. Ada juga di tanah. Jadi keberadaan timbal di dalam tanah itu ya kembali ke gas kendaraan bermotor tadi. Partikel yang terlepas ke udara dengan adanya gaya gravitasi, maka timbal tersebut akan turun ke tanah. Kandungan timbal yang di dalam tanah ini bervariasi tergantung kepadatan lalu lintas, kemudian jarak dari jalan raya dan kondisi transportasinya sendiri. Itu ya. Kemudian ada juga dalam bahan pangan. Jadi seperti dalam kelompok makanan kaleng, hasil ternak, pada ikan, udang. Nah, jadi ini dalam bahan pangan seperti itu timbal. Nah, timbal juga kebanyakan ada di kosmetik. Jadi ada pernah kejadian kematian seorang anak setelah menelan sebuah liontin yang mengandung timbal tanpa disengaja pada tahun 2004. Jadi,
Kemungkinan lainnya terjadi kontaminasi timbal kalau Indonesia berasal dari kosmetik ini seperti penggunaan celak ya. Salah satu kosmetik untuk mata itu hampir sama dengan maskara. Kalau kita di Indonesia mungkin ada yang menggunakan celak, ada yang tidak. Tapi kalau kebanyakan itu digunakan oleh wanita-wanita atau ibu-ibu di Timur Tengah. Itu berdasarkan penelitian oleh Asban pada tahun 2004. Ada juga timbal berasal itu terkena kontaminasi dari pakaian karena beberapa perusahaan di logistik dan finansial kebanyakan menggunakan tinta pada barang-barang yang dicetak mengandung timbal yang sangat tinggi ya. Kemudian dari plastik, contohnya seperti pada roda kereta mainan. Nah, di mainan ini maksudnya ini mainan mobil-mobilan itu. Jadi rodanya itu kan yang hitam itu banyak kan mengandung timbal. Kemudian bak mandi itu banyak juga mengandung timbal. Ini kebanyakan mainan yang terkontaminasi dengan timbal merupakan mainan import ya. Ini berdasarkan dari penelitian Kamariah di tahun 2007. Ada juga dalam produk peralatan makanan seperti keramik. Jadi, ada kan piring dari keramik misalnya. Ini juga ada yang terkontaminasi perusahaan-perusahaan menggunakan timbal. Interaksi timbal yang masuk ke dalam tubuh itu organ target utamanya adalah sistem hematopoietik, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan ginjal. Jadi timbal dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan tadi, kemudian pemaparan maupun saluran pencernaan. Lebih kurang 90% partikel timbal ini dalam asap. Ini sehingga pengaruh timbal ini dapat diserap di usus 15% pada orang dewasa. Pengaruh timbal terhadap eritrosit banyak diamati oleh karena afinitas eritrosit terhadap timbal sangat tinggi. Jadi timbal ini diikat sempurna dalam darah oleh eritrosit. Akibatnya menimbulkan destabilitas membran sel, menurunkan fluiditas membran, dan meningkatkan kecepatan hemolisis. Makanya terkadang timbal dianggap sebagai agen hemolitik, menyebabkan penghancuran eritrosit melalui pembentukan peroksida lipid dalam membran sel. Timbal pada bensin, pada bahan bakar kendaraan itu juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kepada kesehatan manusia. Salah satunya yaitu menyebabkan potensi peningkatan akumulasi kandungan timbal di dalam darah. Berakibat efek hematotoksisitas timbal itu sendiri mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim pada sumsum tulang dan eritrosit pada sintesa hemoglobin. Kemudian gejala dari dampak keterpaparan timbal secara akut maupun kronis secara visual akan muncul, diantaranya yang pertama keracunan akut. Jadi gejala keracunan akut mulai timbul 30 menit setelah meminum racun atau terkena.
Berat ringannya tergantung kepada dosis. Biasanya menimbulkan gejala lemah, rasa lemah ya, rasa lelah, kemudian gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini tidak rutin, kemudian sering merasa sakit kepala, nyeri tulang, sembelit, nyeri perut, kadang bisa menyebabkan anemia dan kehilangan nafsu makan. Ini kalau keracunan akut pada timbal. Kemudian ada juga keracunan subakut dan keracunan kronik. Kalau keracunan subakut ini bila seseorang berulang kali terpapar racun. Nah, dia beberapa kali mengalami keracunan timbal walaupun dalam dosis kecil. Misalnya timbal asetat. Dia tuh bisa menyebabkan yang menonjol itu seperti pada gangguan saraf, seperti rasa kebas, kaku otot, vertigo, dan paralisis flaksit pada kaki ya, tungkai kaki. Nah, keadaan ini yang lebih membahayakan apabila diikuti dengan kejang dan bisa terjadi koma. Gejala umum biasanya meliputi penampilan itu seperti mudah gelisah. Kemudian menunjukkan gejala seperti depresi. Ya, jadi untuk subakut, kemudian kronik. Pada keracunan kronik, timbal ini lebih sering terjadi. Jadi sudah lama kejadian keracunan kronik itu baru terjadi. Itu lebih sering pada keracunan timbal kronik ini. Keracunan ini lebih sering kita anggap sebagai penyakit industri. Jadi misalnya kita yang kerja di penyusun huruf pada percetakan, pada pengatur komposisi media cetak, pembuat huruf, mesin cetak, kemudian pada pabrik cat, kemudian pada petugas pemasang pipa gas, ini yang sering terjadi ya. Jadi atau orang yang sering menyimpan makanan menggunakan bungkusan yang terbuat dari timbal. Kalau di India itu menyimpan GHEE ya penyimpanannya. Itu mengandung timbal tinggi. Dampak kronis daripada keterpaparan timbal diawali selalu dengan kelelahan, kelesuan, kemudian gangguan pada gastrointestinal, pencernaannya. Kemudian apabila terus-menerus keracunan timbal ini biasanya menunjukkan gejala insomnia, susah tidur, mata terpejam, pikiran melayang-layang. Itu kalau susah tidur itu gitu. Kemudian bingung, pikiran kacau, konsentrasi berkurang, tidak fokus, susah untuk fokus. Ya. Ada juga menurut Naria, ini penelitian Naria di tahun 2005, akibat kronisnya terkena timbal ini kehilangan nafsu, libido menurun. Kemudian terjadinya gangguan menstruasi ya. Lalu mudah terkena keguguran atau aborsi spontan pada wanita. Jadi dia juga mempengaruhi daripada mudah kalau pada laki-laki itu terjadi infertilitas. Sehingga sering menjadi kalau saat program itu keguguran ya tidak jadi dia.
akibat daripada pengaruh timbal ini. Jadi bahaya juga kita kalau sering di belakang kendaraan, apalagi kendaraan yang bahan bakarnya itu asapnya banyak. Ini dia. Untuk analisa timbal menggunakan spektrofotometer serapan atom AS. Ya. Metode pemeriksaannya menggunakan spektrofotometer AS dengan ultraviolet UV visible ya. Kemudian sampel yang diukur ini dia dalam bentuk larutan yang jernih. Prinsipnya dia itu pada absorpsi cahaya. Tergantung pada sifat unsurnya. Sampel timbal diatomisasi dengan nyala maupun dengan tungku. Menganut hukum Lambert-Beer untuk menyatakan hubungan antara absorbans yang terukur dengan konsentrasi sampel. Ini contoh gambar ya, contoh gambarnya spektrofotometer AS. Persiapan untuk sampel pada spektrofotometer AS, dia sampel itu dibutuhkan dalam bentuk cair, maka harus dilarutkan dengan pelarut yang sesuai dahulu, baru bisa dilakukan pemeriksaan. Prosedurnya yaitu pembuatan larutan standar untuk timbal. Larutan standar untuk timbal meliputi larutan baku timbal, kemudian larutan seri standar timbal. Kemudian cara pemeriksaannya, sampel harus sudah terlarut, kemudian diukur dengan kadar spektrofotometer AS pada panjang gelombang berkisar 283,3 nanometer. Itu untuk pemeriksaan sampelnya. Kemudian nanti hasilnya dibuatkan kurva kalibrasi dengan persamaan garis Y sama dengan BX plus A absorban ya. Jadi pengujian sampelnya digunakan pada panjang gelombang 283,3 nanometer menggunakan lampu hollow katoda timbal. Itu. Yang belum subscribe supaya Anda membantu channel ini untuk berkembang. Nah, kita lanjutkan selanjutnya destruksi basah. Jadi menggunakan pemanasan sampel untuk diperiksa. Kalau destruksi basah ini prinsipnya adalah penggunaan asam nitrat untuk mendestruksi zat organik pada suhu rendah. Ini menggunakan pemanasan yang temperatur yang cukup tinggi ya. Jadi menggunakan asam nitrat, asam sulfat, dan juga destruksi kering sampai pengabuan. Kali ini pengabuan sampai membakar habis bagian organik dan meninggalkan residu anorganik sebagai abu untuk analisis lebih lanjutnya seperti itu kalau destruksi kering ini. Kemudian apa yang menjadi gangguan-gangguan pada pemeriksaan? Yang pertama adalah gangguan kimia. Gangguan kimia terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa refraktori sehingga tidak semua analiti dapat teratomisasi.
Nah, tapi untuk mengatasi gangguan ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, ditingkatkan suhunya. Kemudian penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan ikatan daripada kation atau anion pengganggu tadi. Itu ya. Jadi zat kimia lain itu jenis releasing agent atau zat pelindung. Kemudian ada juga gangguan matrik. Ini terjadi karena sampel banyak mengandung garam atau pelarutnya tidak standar. Jadi suhu mempengaruhi juga ya, suhu nyala. Kemudian yang terakhir adalah gangguan ionisasi. Gangguan ionisasi terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga melepaskan elektron dari atom netral yang membentuk ion positif. Nah, pembentukan ion yang terjadi ini dia mengurangi jumlah atom yang netral tadi, sehingga pembacaan atau isyarat dari absorpsi akan berkurang. Jadi penyerapan juga akan berkurang. Nah, untuk mengatasi masalah ini dapat kita lakukan dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau unsur yang memiliki atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisa. Ya, misalnya penggunaan kalium dan natrium. Jadi penambahan ini dapat dimulai dari 100 ppm sampai 2000 ppm penggunaan atom ini tadi. Itu saja untuk materi kita pada analisa logam berat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.